wujud syukur kita tidak lain hanyalah beribadah kepada Allah, menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itu bagian daripada wujud syukur kita. Mudah-mudahan saudara mendapatkan bagian wujud itu. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah, pada pertemuan akhir kemarin kita mengupas Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah. Ya, dalam surah Al-Baqarah, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah dapat memetik satu pelajaran illa kecuali ulul albab, orang-orang yang berfikir, yaitu ulul albab yang dapat memetik pelajaran. Karena mereka semuanya itu disebut wahum ulul uqul, mereka yang diberikan akal pikir oleh Allah. Maka itu menjadi perhatian khusus bagi kita orang-orang beriman yang diberikan akal pikir untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang disampaikan Allah dan Rasulnya di dunia ini. Nah, baru masuk pada poin pelajaran kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kama khassallahu ta'ala bitadzakkuri ahlal inabati wa humur raji'una ilaih, wa ahlal khasyati wa humul khaifuna minhu, wa ahlal imani wa humul musaddiquna bihi wa bi rasulihi wa bi wa'dihi wa wa'idihi. Wa qala ta'ala huwa alladhi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samai rizqan wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Wa qala ta'ala fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Wa qala ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Sampai situ dulu ya. Kama khassallahu ta'ala bitadzakkuri ahlal inabah, sebagaimana Allah mengkhususkan, menentukan bitadzakkuri ahlal inabah kepada orang-orang yang dengan peringatan orang-orang yang ahli taubat. Maksudnya di situ Allah mengkhususkan satu ingatan kepada orang-orang yang ahli taubat. Bitadzakkuri ahlal inabah. Siapa mereka? Wa humur raji'una ilaih, mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi orang yang taubat itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Kalau diterjemahkan makna taba yatubu taubatan bimakna roja'a yarji'u ruju'an, kembali kepada Allah. Jadi orang yang kembali kepada Allah, mau mengikuti ajaran agama Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang taubat. Ketika bapak ibu mau diatur sama Allah dan mau kembali kepada jalan Allah, berarti bapak ibu adalah orang-orang yang taubat kepada Allah. Dan orang yang taubat ini pula orang yang mau mendengar peringatan, orang yang mau diingatkan. Karena apa? Karena mereka taubat kembali kepada Allah. Jadi siapapun yang mau mendengar peringatan, mereka adalah orang yang mau kembali kepada Allah, yang mau dibimbing sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang besar kepala enggak mau diingatkan dalam satu kebaikan yang katanya dia adalah orang yang kembali kepada Allah, bohonglah dirinya berkata orang yang kembali. Karena rata-rata orang yang kembali kepada Allah dengan cara taubat tadi, maka mereka mau diingatkan oleh Allah, mau diingatkan oleh Rasul melalui lisannya para ulama sebagai kepanjangan tangan dari para nabi.
bahwasanya para ulama menyampaikan peringatan-peringatan yang tujuannya tidak lain agar manusia yang benar-benar kembali kepada Allah, dia mengikuti dengan keyakinannya sehingga betul-betul mereka tobatnya kepada Allah dan mau mendengar apa yang disampaikan dari lisannya para ulama itu. Itulah orang-orang yang tobat, saudara. Itulah orang-orang yang kembali kepada Allah yang sesungguhnya. Makanya kalau kita udah kembali kepada Allah melalui tobat di dunia, di saat kita kembali kepada Allah melalui kematian, itu satu keuntungan besar bagi kita. Kalau kita udah kembali di dunia dalam cara tobat, maka kita kembali kepada Allah kelak, itu jadi keuntungan bagi kita orang-orang yang tobat. Namun amat sangat mengerikan dan amat sangat menakutkan di saat kita enggak pernah kembali di dunia ini dalam tobat kepada Allah, lalu ajal menjemput kita. Di saat kita kembali sesungguhnya kepada Allah, kita datang membawa dosa, datang membawa sesuatu yang dapat mendatangkan murka Allah pada saat itu. Rugi kita, celaka kita, itu kita enggak pernah inginkan, saudara. Maka mumpung kita belum mati, mumpung kita belum kembali dengan kembali kepada Allah yang sesungguhnya melalui kematian, maka dengarlah nasihat, dengarlah ingatan itu, dan ikuti ingatan itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, begitu orang-orang yang tobat, yang kembali kepada Allah, yang mau mendengar peringatan. Mereka termasuk ulul albab, orang yang mau mendengar peringatan dan orang yang menggunakan akalnya secara benar. Dan julukan orang-orang yang tobat itu wa ahlal khasyah, mereka juga orang-orang yang takut, wa humul khaifuna minhu, dan orang-orang yang benar-benar takut dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka juga dapat julukan wa ahlal iman, mereka adalah orang-orang yang beriman, yang memiliki keimanan yang mantap dan kuat. Wa humul musaddiquna bih, dan mereka juga orang-orang yang selalu membenarkan kepada Rabbnya, wa bi rasulih, dan juga membenarkan rasulnya, wa bi wa'dihi, dan membenarkan pula janji Allah, wa wa'idih, dan membenarkan pula akan segala ancaman Allah. Itulah orang yang tobat. Jadi kalau kita orang yang benar-benar tobat, meyakinkan itu semua, saudara, tentang Allah, bagaimana Allah itu sesungguhnya, Dia sebagai Tuhan yang dapat mendatangkan pahala juga mendatangkan siksa. Dia yakinkan itu sehingga dia takut dengan Allah. Begitu juga dia membenarkan akan kerasulan nabinya yang diutus oleh Allah membawa risalah nubuah, membawa kebenaran. Dia yakinkan dengan keyakinan yang sesungguhnya. Lalu kemudian diyakinkan pula akan janji-janji Allah dan ancaman Allah. Begitulah orang yang tobat sesungguhnya, orang yang mau mendengar peringatan. Jadi kalau kita disebut orang yang kembali, benar-benar kembali kepada Allah, kita mau membenarkan siapa Allah sesungguhnya, siapa Rasul sebenarnya, apa janji Allah, apa itu ancaman Allah. Dia membenarkan itu, dia meyakinkan semua itu ada. Ya, makanya disinilah pentingnya kita belajar ilmu, pentingnya kita duduk di majlis ilmu. Kita jadi paham apakah kita ini adalah orang termasuk bagian orang-orang yang tobat, atau justru kita adalah bagian orang-orang yang ingkar dari itu semua. Kalau orang-orang yang sombong hatinya, orang yang angkuh jiwanya, maka dia enggak pernah mau mendengar hal-hal yang memberikan keimanan pada mereka. Apalagi kalau udah kata gua bisa, gua tahu itu semua, itu orang sombong, saudara. Orang sombong yang demikian dan sulit mendapatkan nasihat kebenaran. Kalau orang-orang yang di hatinya udah sombong, maka dia tidak akan pernah mampu mendengar kebenaran.
yang ada dia jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, saudara. Kita nggak pengen jadi orang yang macam begitu. Kita ingin jadi manusia yang benar-benar tunduk pada perintah Allah dan mau mendengar nasihat-nasihat kebenaran, sehingga hati kita mau dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Kalau itu ada bagian kita, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang kembali sesungguhnya kepada Allah, yang nanti kita kembali dengan membawa pahala, bukan membawa dosa, saudara. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, huwallazi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samai rizqan wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Dalam kesempatan ayat ini disebutkan pula orang yang mendengar peringatan hanyalah orang-orang yang kembali, orang yang tobat. Dalam ayat yang sebelumnya, yang bisa mendengar peringatan itu adalah ulul albab, orang yang memiliki akal fikir yang sesungguhnya. Maka bila dipandu antara orang yang disebut ulul albab dengan orang yang disebut yunib, yang kembali kepada Allah, maka sesungguhnya itu adalah bagian sifat mereka. Ulul albab adalah orang yang sesungguhnya bertobat. Orang yang bertobat adalah orang-orang yang disebut ulul albab. Mereka bagian semua sifat-sifatnya, saudara. Nih, dalam kesempatan ayat ini yang bisa mendengar peringatan itu hanyalah orang yang bertobat. Allah berfirman, huwallazi, dialah Allah yang yurikum ayatihi, memperlihatkan ayat-ayatnya, memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Wa yunazzilu lakum minas samai rizqan, dan dia pula yang menurunkan kepada kalian dari langit satu rizki, yang disebut turunnya air hujan. Itu merupakan rizki, tanda-tanda kekuasaan Allah yang diturunkan kepada seluruh manusia. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib, dan tidaklah dapat memetik satu pelajaran dari itu semua illa man yunib, kecuali orang yang kembali kepada Allah, orang yang benar-benar tobat kepada Allah, yang bisa memetik pelajaran akan turunnya air hujan yang didatangkan oleh Allah dari langit itu. Itu tanda kekuasaan Allah, saudara yang dirahmati Allah. Apakah saudara pernah memikirkan bagaimana hujan itu diturunkan? Bagaimana ketika hujan itu bercampur dengan petir yang menggelegar? Di situ ada tanda kekuasaan Allah. Kenapa bisa terjadi hal itu? Bagi orang-orang yang kembali kepada Allah, orang yang berakal, dia pikirkan itu semua, sehingga membangkitkan gairah ibadah dia kepada Allah. Ternyata yang amat sangat kuasa itu adalah Allah. Petir yang kita dengar lewat telinga kita di saat hujan turun, bahkan kita pun ada rasa takut ketika itu dengan petir. Tapi itu tidak seberapa ketika kita dengar petir yang menyambar itu, kita ada rasa takut. Yang perlu kita pikirkan adalah yang menciptakan petir itu, yang menciptakan hujan itu yang perlu kita takutkan. Petir hanyalah ciptaannya. Ketika kita berlindung kepada Allah dari petir-petir yang diciptakan, yakinlah Allah akan melindungi kita. Di situ pikiran orang-orang yang bertobat, di situ pikiran orang-orang yang kembali kepada Allah. Dia melihat tentang ayat-ayat yang didatangkan oleh Allah, sehingga enggak ada dalam hati orang-orang yang tobat kepada Allah dengan hati yang sombong, dengan hati yang angkuh, sehingga mau melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah, penting untuk kita cermati ya tentang apa yang diturunkan Allah tadi itu. Ya, semua yang didatangkan Allah enggak ada yang percuma, saudara ya. Semuanya punya nilai, enggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang kau ciptakan ini tidaklah ada yang sia-sia. Enggak ada yang sia-sia, saudara. Semuanya berguna, semuanya manfaat. Kita aja yang dapat mencampur adukan semua itu, sehingga yang tadinya sesuatu yang halal bisa jadi haram karena keserakahan kita ya tentang apa yang didatangkan oleh Allah. Nah, jadi saudara,
orang-orang yang benar kembali kepada Allah, mereka membenarkan semuanya itu. Mereka benarkan tentang kebenaran Allah, ayat-ayatnya mereka benarkan, dan terus mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir in naf'ati dzikra. Fadzakir, maka berikanlah peringatan, in naf'ati dzikra, bahwa peringatan itu dapat mendatangkan manfaat. Jadi setiap peringatan itu dapat memberikan manfaat. Jadi saudara, kalau orang memberikan peringatan, Allah, hakikatnya Allah yang kasih peringatan itu. Ya, peringatan itu kan macam-macam bentuknya ya. Peringatan itu macam-macam. Ada peringatan dari nasihat, ada peringatan itu dari musibah, ada peringatan itu dari keluarga, macam-macam lah pokoknya. Jadi peringatan itu bentuknya macam-macam saudara. Jadi kalau peringatan-peringatan yang dimaksud ya dalam hal ini adalah nasihat-nasihat, bermula dari nasihat. Ketika nasihat itu, peringatan dari nasihat itu enggak mempan, maka satu saat Allah akan datangkan peringatan melalui musibah. Biasanya gitu. Nah, dan dinasihati enggak mempan dari musibah. Katakan saja misalnya sakit, itu juga termasuk peringatan. Sakit itu peringatan. Bagi orang-orang yang lalai kepada Allah, diuji sakit itu diingatkan nama Allah. Ya, diingatkan. Ya, ketika kamu diuji atau diingatkan dengan sakit tadi, di situ Allah ingin tahu, sudahkah kamu kembali kepada Allah? Ya, Allah ingin tahu kalau selama ini kau jauh dari Allah, begitu didatangkan sakit, adakah ingat kamu kepada Allah? Ketika dia ingat lagi sakit kepada Allah, lalu kemudian dia bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, mengingat perihal apa yang pernah dilakukan sebelum sakitnya, lalu dia tobat, diyakinkan saudara, orang-orang yang akan menerima semua itu, lalu dia kembalikan pada dirinya dari perilaku-perilaku jahatnya, insya Allah Allah akan segera sembuhkan itu. Yang jadi masalah itu adalah ketika manusia nggak mau mengakui kesalahan itu. Udah dikasih peringatan berupa penyakit, masih aja berbuat maksiat. Yang semula badanmu gagah, tiba-tiba sakit melemah. Diingatkan, disuruh kembali kepada Allah. Ya, disuruh kembali. Apalagi peringatan itu. Di samping sakit, peringatan itu juga masuk pada fisik manusia. Masuk pada fisik manusia dari Allah. Contohnya apa? Putihnya rambut kita setelah hitamnya, itu juga peringatan. Peringatan itu. Jadi manusia yang dulu rambutnya hitam legam, sekarang udah banyak tumbuh putih-putih di rambut, putih-putih di jenggot, itu juga diingatkan. Ya, tapi ana lihat RW kok nggak ada yang putih ya, we? Disemir kali ya. Itu diingatkan Pak. Jadi orang yang rambutnya sekarang putih, itu peringatan juga. Ya, diingatkan nama Allah. Kalau rambut sudah diingatkan, belum juga mau kembali kepada Allah, Allah suruh ingat, Allah suruh lihat lagi. Turun kemana? Gigimu yang dulu bagus, sekarang udah rontok satu persatu. Itu juga peringatan. Nah, RW kena nih, RW nih. Itu peringatan saudara. Peringatan. Jadi kalau orang yang giginya udah pada rontok satu, diingatin. Harus kembali kepada Allah. Lalu apalagi peringatan itu? Berupa fisik yang dulu tubuh kita kuat kekar, sekarang melemah. Karena sudah tua, kulit sudah mulai keriput, itu juga diingatkan oleh Allah. Saudara yang dirahmati Allah, penting ya. Penting, sangat penting. Jadi orang-orang yang mau mendengar peringatan, itu orang yang kembali, diingatkan tuh banyak hal. Banyak hal diingat, dari nasihat, fisik, semua itu adalah peringatan. Mereka yang bisa mengambil pelajaran ya. Saudara yang dirahmati Allah,
Nabi diperintahkan Allah untuk mengingatkan umatnya, karena peringatan itu merupakan mendatangkan manfaat bagi mereka, juga bagi orang yang mengingatkan. Sayadzakkaru may yakhsha, akan dapat pelajaran bagi orang-orang yang takut. Tuh. Jadi kalau ada orang yang diingatkan, maka dia akan dapat pelajaran. Kalau dia takut kepada Allah, dia akan petik pelajaran nasihat itu. Segala pelajaran-pelajaran dari peringatan itu dia akan petik. Dia yang takut kepada Allah yang bisa memetik pelajaran itu. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa dzakir, dan berilah peringatan, fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, dapat memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Tuh saudara, ya. Jadi memberikan peringatan itu dapat memberi manfaat bagi orang-orang beriman. Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali beliau adalah orang yang sangat betul, yang amat sangat mengerti betul tentang nasihat. Beliau ingin selalu dinasihati. Padahal beliau sudah benar, tapi ingin selalu dinasihati. Kadang kalau anak-anak kecil sedang berbicara dengannya, seolah-olah Rasul menjadi murid anak-anak kecil itu. Dia dengarkan nasihat anak-anak kecil itu. Malaikat-malaikat kecil itu ketika berbicara didengarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah. Kalau ada orang yang berbicara dengannya, beliau tidak lantas memotong pembicaraan orang itu. Dia dengarkan seolah itu adalah nasihat baginya. Begitu Rasulullah. Jadi kalau saudara hari ini mendengar nasihat, satu ketika saudara memberikan nasihat kepada siapa? Minimal kepada istri dan anak-anak saudara. Makanya jangan pernah saudara itu merasa bahwa diri saya udah paling pintar, nggak perlu nasihat. Salah, Pak. Jadi nasihat itu dibutuhkan oleh kita. Nasihat peringatan sangat dibutuhkan oleh kita, karena itu adalah kemanfaatan buat kita.